Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu kemarin tentang upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Ya. Pada pertemuan hari ini yang Ibu akan jelaskan itu ada 2 poin ya, atau 2 subpokok bahasan. Yang pertama itu mengenai piagam PBB dan pemikiran kemerdekaan dalam merumuskan dasar negara. Ya, ada mulai dari dibentuknya BPUPKI, sidang dan dibubarkannya BPUPKI serta diganti dengan PPKI. Baiklah, yang pertama itu ada yang namanya piagam PBB atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB ini sebagai landasan kemerdekaan. Lahirnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, didasari oleh Piagam Atlantic Charter. Pertemuan ini pun digelar yang berpuncak pada konferensi di San Francisco. Nah, pada konferensi inilah organisasi PBB secara resmi berdiri. Dengan ditandatangani Piagam PBB ini, maka setiap bangsa itu berhak untuk menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri ya. Nah, Piagam PBB ini atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, Declaration of the United Nations ya, itu diwakili oleh 50 negara ya. Yang kedua, di sini ada pemikiran mengenai kemerdekaan dalam merumuskan dasar negara ya. Mulai dari kekalahan Jepang. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik itu semakin jelas ya. Di sana ada Perdana Menteri Kaiso. Dia menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ya pada tanggal 1 Maret 1945. Di sana ada Jenderal Kumakichi Harada sebagai pimpinan pemerintah militer Jepang di Jawa. Jenderal Kumakichi Harada ini mengumumkan pembentukan badan usaha untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI ya. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI itu resmi dilantik ya. Dibentuk oleh Rajiman W. Diningrat sebagai ketua dari BPUPKI ya. Nah, pada tanggal 28 Mei 1945 itu BPUPKI resmi dilantik dan diresmikan di Gedung Chuo Sang In ya, Dewan Penasihat Pemerintahan Militer di Jalan Pejambon, Jakarta. Selanjutnya di sini ya, setelah dilantik dan diresmikan, BPUPKI itu mengadakan sidang ya. Mengadakan sidang sebanyak 2 kali ya. Sidangnya itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu menyelenggarakan sidang pertamanya. Pokok pembicaraan dalam sidang tersebut ialah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia ya. Ketua BPUPKI pun di sini meminta pandangan mengenai dasar negara ya. Di sini ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan mengenai 5 azas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, dan kerakyatan serta kesejahteraan rakyat. Ya.
2 hari kemudian, pada tanggal 31 Mei, Supomo mengusulkan kembali mengenai azas dan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 dilanjutkan dengan Soekarno. Soekarno mengucapkan pidatonya di dalam sidang BPUPKI. Soekarno mengusulkan 5 azas sebagai dasar negara, ya, yang diberi nama Pancasila. 5 asas tersebut, yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sebelum memasuki reses, ya, BPUPKI telah membentuk suatu panitia kecil berjumlah 8 orang yang dipimpin oleh Soekarno. Anggotanya itu antara lain ada Muhammad Hatta, ya. Nah, panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI lainnya pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam pertemuan tersebut, ya, suara-suara maupun usulan-usulan lisan dari anggota BPUPKI dikumpulkan. Dalam pertemuan itu juga diputuskan untuk membentuk panitia kecil lain yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Soekarno. Anggotanya itu antara lain Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo, Maramis, dan lain-lainnya, ya. Nah, panitia 9 tadi menghasilkan rumusan yang mereka sebut dengan rancangan pembukaan hukum dasar, ya. Nah, rancangan ini berisi azas dan tujuan pendirian negara Indonesia merdeka. Rumusan tersebut kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan panitia 9 ini menjadi bahan yang akan dilaporkan pada sidang plane berikutnya. Isinya itu ada yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya sidang kedua BPUPKI, ya. BPUPKI mengadakan sidang keduanya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada pembukaan sidang kedua ini yang diketuai oleh Rajiman W. di Diningrat memberitahukan mengenai penambahan anggota sebanyak 6 orang. Pembicaraan dalam sidang tersebut antara lain membahas tentang bentuk negara, ya. Anggota BPUPKI yang menginginkan bentuk republik adalah 55 suara, yang memilih kerajaan 6 suara, 2 suaranya dan 1 suaranya tidak memilih, ya. Jumlah anggota pada sidang kedua itu yang hadir ialah sebanyak 64 suara atau 64 orang. Sedangkan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, anggotanya ialah Ahmad Marawis, ya. Panitia ini didampingi seorang anggota istimewa dari Jepang yang bernama Miyano, ya. Dalam sebuah sidang dibentuk lagi panitia yang lainnya, ya, yang menghasilkan yang pertama panitia untuk menyelidiki soal-soal keuangan ekonomi, yang kedua panitia pembela tanah air. Rapat diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 1945. Ini membicarakan tentang luas dan batas wilayah negara. Adapun 3 usulan soal luas dan batas wilayah. Yang pertama, wilayah Hindia Belanda dahulu. Yang kedua, wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Irian Utara, Timor Portugis, ya, yang sekarang ini disebut dengan Timor Leste. Yang ketiga, wilayah Hindia Belanda dulu ditambah dengan Malaya tetapi tanpa Irian Barat. Nah, dari 66 suara yang masuk, hanya 19 suara memilih butir pertama, 39 lainnya butir kedua, 6-nya butir ketiga, dan 1-nya memilih daerah lain. Dan 1 suaranya abstensi, ya. Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945 itu, panitia perancang Undang-Undang Dasar menyetujui isi pembukaan, preambul, ya. Preambul itu pembukaan,
yang diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian panitia tersebut membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Ya, anggotanya itu ada Ahmad Subarjo, Maramis, Agus Salim, dan Sukiman. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang utama menerima laporan panitia kecil ya. Adapun butir-butir dari sidang tersebut, yang pertama, kedaulatan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, yang bersidang sekali dalam 5 tahun dalam membentuk undang-undang. Yang kedua, presiden harus semupakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tugas sehari-hari ya. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi, dibantu oleh wakil presiden serta menteri-menteri yang bertanggung jawab. Selanjutnya, sidang BPUPKI kedua dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945. Ya, dalam sidang plano BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli tersebut, Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang. Adapun 3 hasil kerjanya. Yang pertama, menyatakan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar ya. Nah, kemudian BPUPK ini dibubarkan karena merasa tugasnya telah selesai ya. Sebagai gantinya itu dibentuklah yang namanya PPKI ya, atau Dokurisku Jumbi Inka ya, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, tugas dari PPKI ini ialah melanjutkan pekerjaan BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan ya, dan meniadakan kekuasaan dari Jepang gitu ya, atau memindahkan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia gitu ya. Nah, ini sekilas mengenai materi kita tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa ya. Kalau ada penjelasan yang kurang paham, kamu bisa baca buku di rumah atau bisa langsung tanyakan sama ibu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi mengenai berita kekalahan Jepang dan peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, yaitu akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Ibu rasa pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.